Kisah pilu keluarga sopir truk penyebab kecelakaan tol Cipularang, tinggal di rumah tak layak, anak putus sekolah. Terdapat kisah pilu keluarga Rauf berumur 38 tahun, sopir truk penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92 pada Senin 11 November 2024 lalu. Keluarga Rauf ternyata tinggal di rumah berdinding anyaman bambu hingga anak terpaksa putus sekolah. Diketahui, kecelakaan tol Cipularang melibatkan 17 kendaraan hingga mengakibatkan 1 orang tewas dan 27 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan nahas itu diduga terjadi karena sebuah truk mengalami remblong. Sang sopir truk Rauf pun terancam menghadapi proses hukum karena dituding menjadi penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92 Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi tersebut tentu berimbas pada istri dan kelima anaknya yang tinggal di Kecamatan Petir, Serang, Banten. Dari pantauan awak media di kediamannya di Kampung Suat, Desa Suatjaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, Rauf tinggal di sebuah rumah seluas 6x10 meter berdinding anyaman bambu peninggalan orang tua bersama istri dan kelima anaknya beserta adik dan kakak kandungnya yang kini terbaring sakit karena kanker. Kakak Rauf, Uju, mengungkapkan saat ini Rauf terpaksa harus tinggal di rumah peninggalan orang tua karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan lantaran sempat tak memiliki pekerjaan tetap. Meski demikian, Uju menyebut Rauf merupakan pribadi yang baik dan peduli kepada teman dan keluarganya lantaran kerap berbagi rezeki yang dimilikinya meski serba kekurangan. Kata Uju, persoalan ekonomi yang menghimpit Rauf membuat anak ketiga dan keempatnya harus terpaksa putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Sementara anak pertama dan kedua hanya sekolah sampai di bangku SD. Selama menikah dengan Tuna, Rauf telah dikarunia 5 orang anak. Anak pertamanya kini berusia 16 tahun, anak kedua berusia 11 tahun, anak ketiga berusia 9 tahun, anak keempat berusia 7 tahun, dan anak kelima yang masih berusia 4 tahun. Disampaikan Uju, secercah harapan memperbaiki kehidupan keluarga sempat muncul usai Rauf diterima bekerja sebagai sopir truk ekspedisi di sebuah perusahaan kertas terbesar di Banten sejak 4 bulan lalu. Namun lanjut Uju, insiden kecelakaan di tol Cipularang KM 92 seketika membuat harapan itu sirna. Pasalnya, Rauf bukan saja terancam dipecat dari tempatnya bekerja, namun juga terancam hukuman penjara apabila dinyatakan bersalah atas kecelakaan tersebut. Kini Uju bukan hanya memikirkan nasib yang menimpa adiknya usai dituding sebagai penyebab kecelakaan beruntun di tol Cipularang KM 92, namun juga memikirkan nasib keponakannya apabila Rauf harus dihukum penjara. Diakui Uju, pihak keluarga sampai saat ini belum mengetahui pasti kondisi keadaan Rauf karena tidak berkomunikasi apalagi untuk bertemu langsung karena tidak adanya biaya untuk pergi ke Purwakarta. Untuk itu ia pun berharap agar persoalan yang menjerat adiknya segera selesai sehingga bisa kembali pulang untuk berkumpul bersama keluarga.